Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus korupsi PT Jasindo dengan agenda pembacaan replik di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jalan Urai Bawadi, Pontianak Kota pada Senin sore. Jaksa Penuntut Umum JPU Juliantoro menyatakan dalam replik nota pembelaan atau pledoi dari keempat terdakwa, menyatakan dengan tegas menolak semua nota pembelaan dari keempat terdakwa korupsi pencairan klaim asuransi Merin sebesar 4,7 miliar rupiah. Karena dalam fakta persidangan terungkap adanya manipulasi pencairan dana asuransi Merin yang diawali dari gugatan perdata. Artinya hingga berakhir adanya Business Judgment Rule atau BJR, begitu juga permohonan terdakwa Aseng dan tim kuasa hukum keputusannya ringan atau keputusan seadil-adilnya dari majelis hakim dengan melandaskan hal-hal meringankan bahwa Aseng mengklaim dirinya tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman. Dibantah jaksa penuntut umum, tidak benar. Hal itu menunjukkan kebohongan di dalam persidangan. Menurut informasi bahwa terdakwa Aseng sudah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dan sudah ada putusannya. Bahkan terdakwa Aseng menjalaninya. Tertuang dalam nota pembelaan atau pledoinya, pada pokoknya mereka berprinsip bahwa ini perkara-perkara perdata, berbau perdataan, artinya bermula dari gugatan uang prestasi. Kemudian yang terakhir yang lebih mengemuka itu adanya BJR, Business Judgment Rule. Artinya kalau ada BJR, apapun keputusan direksi itu dilindungi oleh teori BJR itu. Tapi tadi dalam jawaban kita atas nota pembelaan dari pengacara maupun si terdakwa, sudah kita sampaikan bahwa teori BJR, Business Judgment Rule itu tidak seperti itu. Kecuali dalam konteks mengambil keputusan direksi sudah melakukan tadi menempuh prinsip kehati-hatian, ada itikat baik. Tetapi kalau kita lihat dari fakta persidangan kan tidak demikian, bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh PT Pandu Halim Perkasa sebagai Los Adjuster sudah ketahuan adanya manipulasi tadi, mulai dari penutupan polis pada waktu pengajuan trading area sampai dengan pencairan kan begitu. Nah, ini yang dimohonkan terdakwa itu melalui tim penasihat hukumnya kan keputusan yang ringan atau keputusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim dengan melandaskan pada hal-hal yang meringankan bahwa dia mengklaim dirinya tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman. Tetapi kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dan sudah ada putusan untuk itu dan sudah inkrah. Bahkan juga kan katanya yang bersangkutan juga sudah menjalani, tapi lebih jelas mungkin dari Kejaksaan Negeri Sintang yang tahu menyangkut hal itu. Nah, jadi atas dasar itu tidak lagi berlaku bahwa apa yang dimohonkan dia untuk keputusan yang seringan-ringannya itu didasarkan pada tidak pernah dipidana, nyatanya sudah pernah dipidana. Berarti melakukan. Rido selaku kuasa hukum terdakwa Aseng menambahkan pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum JPU, kuasa hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan baik secara lisan maupun tertulis. Terkait keberatan-keberatan yang sudah dituangkan termasuk juga dalam nota pembelaan sudah dituangkan di pledoi keberatan perkara pidana terdakwa Aseng, ia tidak mengetahui perkaranya dan tahun berapa perkaranya. Ia juga hanya sebatas dalam perkara kasus Jasindo. Jadi atas replik dari Jaksa Penuntut Umum, kami tim penasihat hukum tetap pada nota pembelaan kami, baik secara lisan maupun tertulis, terkait dari keberatan-keberatan yang sudah dituangkan, termasuk juga dalam nota pembelaan yang sudah kami tuangkan di pledoi. Membantah semua. Jadi kalau terkait keberatan-keberatan seperti yang ditanyakan masalah itu, karena kami juga tidak tahu perkaranya berlangsung di tahun berapa, dan ini juga ya, kami sebatas dalam perkara tersebut. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Iriana SH akan dilanjutkan pada Minggu tanggal
Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Iriana SH akan dilanjutkan pada minggu depan tanggal 10 Agustus dengan agenda sidang pembacaan putusan masing-masing terdakwa.